Gila banyak banget blessing. Terus lo keluar karena kontrak habis, nggak ribut Kontrak kan? Kontrak habis, nggak. Nggak ada ribut-ribut. Nggak ada. Waktu keluar lo bingung nggak? Kan biasanya ada yang menaungi, and then suddenly you're on your own. Iya. Justru waktu keluar gue sombong dan sotoy. Jadi gue merasa kayak, bisa lah promosi sendiri, Instagram followers banyak, Twitter waktu itu banyak banget followers Twitter. Dan lo aktif ya? Zaman itu cukup aktif. Jadi gue yakin dengan apa yang gue punya gitu. Jadilah si verdict victim itu. Iya, nggak laku. Jadi lagu gue yang sebelumnya di label itu berapa juta views gitu di YouTube. Verdict Victim sampai hari ini paling 20.000 gitu. Masa sih? Iya. Berapa ya? Coba cek. Itu, coba lihat lo. Itu Verdict Victim itu bukan album ya? Itu EP ya? 3 lagu. Ya? EP itu 3 lagu ya? Iya. Kira-kira ya? Terus itu berarti nggak ada produksi sinyal. sendiri. Dan ntar aja. Itu, tapi segituan. Itu produksi sendiri juga? Itu di enggak. Studio, 34.000. Oh, udah nambah bro. Nonton dong, please. nanti kita taruh di sini supaya kalian nonton. Oke. Tolonglah, tambah-tambahkan lah punya abang ini yang nonton. Nanti gue nyalain aja malam. Oh iya, biar nambah ya. Terima kasih loh. Demi views. Terus tiga lagu itu nggak ada yang jadi semua menurut lo? Ada satu yang hampir jadi, ada namanya Kotak Pesan. Oke. Itu salah satu lagu favorit gue juga sih, dan itu lumayan lah secara stream lebih oke daripada yang lain. Oke. Berlangsung berapa lama tuh ke masa ketidaklakuan itu? Masa lo ibaratnya keluar dari kenyamanan rumah? Iya. Dan lo harus bikin lama sendiri. Sih. Itu Verdict Victim kalau nggak salah di tahun 2015 kan. Iya, 2015. Mungkin 3-5 tahunan. Sambil nyari. Kemarau lah itu ya? Iya, kemarau. Gak ada duit dong kalau nggak. Lumayan. Umur 24 gak ada duit kan nggak asik ya? Dan di saat itu, ya pas juga lah ada masalah keluarga kan waktu itu. Terus kayak semuanya lagi tidak stabil. Numpuk jadi kayak di membiayai itu saling bantu gitu kan. Jadi kayak gue lagi ada, oke gue yang bayarin. Bokap lagi ada, oke dia yang bayar apa gitu. Jadi itu bener-bener, wah itu bener-bener waktu-waktu yang paling kayak, ini masih bisa nggak ya musik? Apa coba hal lain gitu? Biayarin orang terus gitu kan? Iya. Bokap lu anak pertama juga nggak sih? Enggak, terakhir justru. Bungsu ya? Iya, bungsu. Oke. Tapi lain cara mikirnya. Iya. Dia agak kayak anak pertama sih rasanya. Dia anak bungsu yang mempertamakan diri. Iya, kayak rasanya. Dia anak bungsu gitu. yang anak keberapa? Kalau anak keempat, nah beda. Oh gitu. Aduh, Anda kan lulusan homeschool dulu, Anda mendengarkan seminar parenting yang nggak terlalu lagi. Aduh, tolong deh ya. Anak pertama, kedua, ketiga, lalu keempat itu kurang lebih dia balik ke pertama karakternya in a different twist. Oh, oke. Lu kalau berarti semua putu tuh beda ya? Nongko nih sekarang. Anak keempat tuh putu kan ya? Iya. Iya. Berarti semua putu tuh udah kayak kadek lagi ya? Iya. Karena kita tinggal di Bali ya. Iya. Putu kan ya? 4 ya? Ini lagi Bali palsu nih, satu nanya lagi. Gak ada yang tahu. Putu pertama. Putu pertama ya? Apa yang paling kecil ya? Ketut 4, iya. Kayaknya sih, Dika. Malah dia orang Bali. Ntar aku telepon temanku dulu. Iya. Oke, jadi yang keempat itu berasa balik lagi ke yang pertama karakternya, tapi twistnya beda. Makanya gue sama Troy, adik gue suka gini juga. Gitu. Tuh, panjang kan jadi psikologis. Oke. Terus sampai lu susah, kemarau, lu nggak punya duit, sementara at the same time semua terasa seperti serabutan karena ada adik-adik yang masih kuliah dan sekolah. Iya. Harus membiayai, ibu adalah ibu rumah tangga, jadi antara lo sama bokap mikir caranya gimana gitu kan ya. Lo berasa berpartner nggak waktu itu sama dia? Lumayan sih, tapi mungkin nggak sama dia doang juga. Sekeluarga akhirnya jadi harus lebih banyak ngobrol. Kayak terpaksa ngobrol gitu. Terpaksa ngobrol. Di tengah semua kemelut yang harus terjadi pada saat itu ya, tetap ngobrol ya? Oke. Harus sih, nggak ada pilihan lain sih kayaknya di saat itu ya. Iya. Oke, lalu setelah breakthrough-nya yang lo inget apa? Setelah kemarau yang EP
3 single susah diterima masyarakat itu? Gak ada breakthrough-nya sih menurut gue. Karena lu bikin lagi kan setelah itu. Iya. Jadi setelah, kita ngomongin konteks album deh. Setelah si Verdict Victim 2015, gue rilis album lagi akhirnya 2018. Yang flop juga. Yang bener-bener secara streams nggak compare lah sama album-album sebelumnya gitu. Di situ juga kayaknya gue tuh sadar kalau mungkin di hidup gue dibanding kayak ada satu titik yang merubah segalanya. Gue cuma ngelihatnya kayak misalnya gue sampai di 0 nih di tahun 2015. Terus akhirnya gue cuma kayak geser dikit aja angle-nya. Terus gue kayak menemukan trajektori baru yang harus gue jalanin dari 0 lagi. Jadi bukan breakthrough. Kayak gini dikit, oke, jalan lagi dari 0. Kok bedanya apa ya? Kalau breakthrough artinya kalau udah breakthrough nyampe rasanya kayak abis 1, dari sini 2. langsung kayak dang ke ini kayak panjang. Jadi prosesnya tuh bukan kayak di bulan itu gue langsung dapat ilham kalau gue akan nggak gitu sama sekali. Di gue ngerasanya kayak selama 5 tahun itu gue menemukan breakthrough. Tapi selama 5 tahun bukan selama 1 bulan. Oke, ngerti. Ya, nggak kayak, jadi bukan temboknya digubrak langsung pecah, iya, kayak tapi dikit. Itu lebih menyakitkan nggak? Banget. Tapi seru. Gila, gue bisa relate lagi. Oke. Itu lebih chip off-nya pelan-pelan. Iya. Bahkan gitu sampai sekarang sih. Iya. Sampai sekarang masih. Iya. Cuma kayak bagian bawah-bawahnya tembok itu loh. asli, iya. Agak keras kan? Agak keras. Obrolan anak pertama. Oke. Jadi lo merasa hidup lo kurang lebih polanya seperti itu gitu ya, yang lo tahu selama ini. Oke, lalu 2017 tadi ya lo bilang. 2018. 18 lo bikin lagi album dan lo bilang itu flop. Iya. At that point, lo udah mulai mikir nggak bahwa mungkin gue harus jadi orang kantor aja kali ya? Hampir. Iya. Jadi bahkan sebelum itu, waktu gue masih di label, gue tuh ada titik rendah juga. Gue ada album kedua, tapi nggak naik-naik, nggak ada single yang naik. Sampai akhirnya gue main sinetron. Udah syuting pilot, nggak pernah rilis. Ini juga kayak nggak banyak yang tahu. Cuma akhirnya gue udah syuting pilot, terus tapi akhirnya ada deal yang kita nggak bisa karena gue minta libur 2 hari untuk manggung di Sabtu Minggu, which is impossible. Kita tahu itu impossible. Yeah. Cuma gue juga BU. Yeah. Jadi gue kayak coba dulu deh. Akhirnya syuting dulu 1 episode. Udah jadi pilotnya, posternya udah jadi. Kagak tayang. Akhirnya nggak tayang. Karena nggak dapet sih libur dua kali seminggu itu. Terus berapa minggu kemudian lagu gue naik 1, masuk iklan apa gitu, WeChat kalau nggak salah. Terus udah dari situ mulai manggung sebulan 20 kali. Wow. Nah itu di tengah-tengah, itu di 2013-14. Oke. Jadi apa tuh episode main jadi aktor sejenak itu yang lo rasa apa pembelajaran yang lo dapat dari situ? Pembelajarannya adalah jangan terlalu banyak acting kayaknya kalau buat gue. Gue nggak terlalu enjoy sih ngeliat diri gue di. Tapi kan lo melakukannya karena BU. Oh iya. Tapi kalau sebelum kan jadi sebelum itu juga gue sempat main film bukan karena BU, karena gue pengen nyoba. Oh, karena pengen nyoba. Ada 3 film. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Apa tuh judulnya? Aduh banyak banget. Love in Perth. Oh, Love in Perth itu ada lu? Sama Derby, iya. Iya, sama Derby ada lu ya? Ada. Oke, terus? Sama Gita Gutawa. Iya. Terus kedua tuh Hasduk Berpola. Ketiga Cahaya Kecil bareng Kang Andi Rif. Oh. Yang itu agak musik-musik gitu. Tahun berapa itu yang sama Andi Rif? Lupa.
Nggak lebih dekat ke sekarang ya? Nggak. 2015, 2014 kayaknya. Iya, di momen-momen itu. Momen-momen itu ya. Oke. Anyway, berarti lo selalu dalam dunia berkesenian. Jadi nggak jadilah lo mencoba untuk jadi pegawai kantoran atau apa untuk pay the bills yeah. untuk gaji yang tetap. Itu yang berusaha saya sampaikan, bahwasannya kalau seniman kan nggak jelas. Kadang tempo-tempo ada. Ya sampai sekarang. Iya, tempo-tempo kurang gitu ya. Dan akhirnya itu kayaknya membuat kita perlu ilmu untuk memanage kali ya. Iya. Dan beda ilmunya beda. Maksudnya? Ya maksudnya beda sama orang yang punya gaji tetap, ngitungnya kan lebih gampang. Ya. Kalau kita agak harus pinter-pinter manage karena kita nggak pernah tahu kapan kemarau datang lagi gitu ya. Iya. Jadi harus terbiasa tahu winter kapan gitu. Winter. Kalau orang Indonesia malah demen winter. malah nyari. Malah berasa ada di film-film. Tapi drama. Banyak orang yang mengalami winter justru malah nggak pengen berada di winter lama-lama. Iya, karena sebenarnya winter itu susah loh. Mau keluar rumah buang sampah aja kedinginan sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi itu terjadilah sampai di situ lagu lo naik lewat iklan WeChat kalau nggak salah. Terus lagu itu naik. Lagu apa itu? Mine. Judulnya. Oh, si Mine itu. Oke. And then what happened? Setelah manggung sebulan bisa 20 kali itu. Duit masuk dong? Duit masuk. Lo ngetop dong? Lumayan. Ngetop lah, semua orang tahu Petra Sihombing. Itu salah satu yang bikin namanya cukup established juga sih akhirnya. Dan itu berjalan mungkin 2 tahunan gitu. Dan dari situ sih gue merasa gue mulai sotoy. Again? Enggak, itu sotoy itu barengan. Oh, jadi itu sotoy, ujungnya bikin album sendiri. Ujung dari kesotoyannya. Ujung dari kesotoyan itu. Lalu yang si Verdict Victim itu di sini maksud lo? Iya. Jadi 2012 sampai 2015 tuh masa bagus lah. Masa bagusnya gitu. Nah 2015 sotoy drop. Dar. Oke, setelah yang sotoy drop itu what did you do? Karena itu kan nggak gampang ya. Iya. Udah punya nama kan istilahnya. Banyak mencari ke dalam sih. Kayak sebenarnya apa sih yang gue beneran mau gitu. Karena balik lagi ke mimpi gitu, 7 tahun pengen jadi drummer paling mahal di Indonesia, jadi penyanyi yang bayarannya oke banget, dan akhirnya jadi penyanyi yang berhasil lah secara angka gitu. Terus apalagi gitu, kayak apalagi sih yang gue pengen sebenarnya dalam bermusik. Dan di saat itu gue pikir, gue pengen bikin apapun yang gue mau, yang bunyinya bener-bener beda jauh dari apa yang gue udah pernah bikin gitu. Yang which is 1 EP dan 1 album flop, gue melakukan seperti itu gitu. Akhirnya banyak nyari ke dalam aja sih, banyak. Gimana caranya lo nyari ke dalam? Menyendiri, banyak mabok juga di saat-saat itu. Jadi akhirnya kayak anak muda yang telat mencari dirinya gitu loh. Gak telat dong. Gak telat ya? Itu? Emang segitu ya? Umur berapa itu? Karena gue mulai early kayaknya. Jadi rasanya tuh kayak, wah udah lama banget gue ada di sini ya. Iya, kayak lo ada di lembah kelamaan gitu kan. Lama. Kayak Tuhan lupa ngangkat, tolong dong udahan gitu kali ya. Itu umur berapa tuh yang lo bilang lo menyendiri? Karena sebelumnya kan sebenarnya never really menyendiri, right? Selalu ada orang di sekitar lo. Itu umur berapa? 2000, pokoknya gue umur 22-23 itu gue inget. Jadi di umur segitu tuh gue ngerasa kayak, oh ya gue perlu memikirkan lagi apa yang gue pengen gitu. Karena secara mimpi gue merasa gue udah dapet apa yang gue dapet, apa yang gue pengen. Itu gue hampir semuanya gue checklistnya udah kecek lah. Dan ternyata semakin gue jalanin, gue emang secinta itu sama musik aja gitu. Jadi kayaknya gue nggak kebayang ngelakuin hal lain gitu. Dan lagi-lagi blessing di tahun 2019 gitu, 2018-2019 setelah album flop itu, album itu akhirnya jadi kayak katalis buat at least circle yang lumayan deket sama gue tuh kalau ini anak tuh bisa produksi musik gitu. Meskipun albumnya secara angka tidak sebesar itu, tapi teman-teman tuh dengar kayak, gue mau dong ngerjain musik sama lo. Iya. Nah itu akhirnya ngebuka, kalau tadi gue bilang kayak ganti angle, itu ganti dikit lagi tuh kayak produksi gitu.
Dari jalan situlah lagi. startnya. Iya. Lalu 2020 itu yang lo kerja sama Tulus, Iya, David iya. Naif, Dani Naryadi, Iya. itu semua terjadi di situ. Apa ya namanya waktu itu album itu ya? Semenjak yang Internet. Semenjak Internet Iya. ya. Itu karena apa? Itu udah lockdown belum kita pada saat itu? Setengah-setengah. Jadi gue mulai album itu tuh 2019 akhir. Itu udah mulai nulis. Terus habis itu Maret 2020 kan. Maret April tuh lockdown. Jadi setengah albumnya gue kerjain dalam lockdown. Tapi setengah sebelumnya gue udah nulis beberapa. Dari sini? Lu udah pindah ke sini? Belum. Oh, itu masih belum di Jakarta. Ya? Oh, gue pikir udah di sini. Belum. Jadi album itu sebenarnya kayak setelah gue diem lama, kayak mimpi apa lagi yang belum kejadian ya. Akhirnya kan gue ya udah mulai produksi gitu. Cuma kayak buat gue sendiri sebagai solo artis, apa yang belum pernah gue lakuin gitu. Gue nyari-nyari. Gue ngajak produser pernah, ngajak songwriter belum pernah. Jadi gue akhirnya dengan beruntungnya mendapatkan koneksi-koneksi ke penulis-penulis yang gue suka karena ngerjain musiknya mereka. Jadi akhirnya gue bisa punya privilege untuk kayak mau nggak bisa telepon lah ya gitu ibaratnya. Gue ada konsep ini nih tentang internet, lo mau nggak nulis soal itu gitu. Dan mereka mau? Mau, kebanyakan mau. Dan mungkin juga waktu itu orang pada bingung ya mau ngapain ya karena iya. Plus itu juga. Iya, plus itu juga. Like what to do, semua ditutup, panggung ditutup, travel nggak bisa, everybody had to stand still. Itu berapa lama pengerjaannya semenjak internet? Semenjak internet itu, jadi kita rilis kan sebulan sekali, selama 12 bulan. Karena kita nggak ngapain juga kan kayak, berarti udahlah. 1 bulan keluar 1. Iya, 1 bulan keluar 1. Jadi gue tuh kayak punya tiga tabungan di awal, udah punya 3 lagu, terus rilis 1 misalnya di Januari. Nah di Februari gue udah harus bikin 1 lagi, jadi gue bisa milih antara 3 mana yang mau dirilis. Mau dirilis dulu. Does it feel nice to have that control? Iya, bisa, banget, ya. banget. Kayak ada certainty nggak sih finally in your life? Dan di situ gue juga udah mulai membuka diri untuk lebih banyak melakukan collaborative work. Secara musik atau secara Semua. Jadi secara bisnis, secara marketing. Karena di album-album sebelumnya yang gue sadar ternyata gue terlalu percaya dengan apa yang gue bisa lakuin sendiri. Tapi gue nggak mau menaruh percaya itu ke orang lain kalau orang juga bisa ngelakuin apa yang gue lakuin, bahkan lebih baik. Nah, kenapa tuh? Dulu menurut lo nggak gampang tahu percaya? Ya. Cuma kayaknya kombinasi segalanya anak pertama, terus anak masalah. pertama yang banyak harus menanggung ini itu ya? Iya, micromanaging tuh cukup jadi apa it's ya? our middle name. Iya banget. Sebenarnya kan Petra Joshua MM Sihombing. Apa tuh? Oh, micromanaging. Oke. Iya, micromanaging tuh bagian besar dari gue yang akhirnya gue belajar untuk let go lah. Iya. Dan itu di momen-momen itu tuh pas bikin semenjak internet, gue involve lebih banyak orang, gue lebih percaya dengan direction yang dikasih ke gue gitu. Dan plus gue ada sedikit kayak bukan trauma lah, tapi kayak gue pernah kerja sama label yang cukup mengekang in terms of mungkin musik nggak terlalu, tapi kayak marketing. Kayak ya karena gue juga nggak ada waktunya juga untuk mikirin, terus gue juga masih kecil, gue masih indecisive. Jadi kayak banyak hal yang akhirnya gue pelajari, emang gue butuh orang lain tapi yang gue percaya. Jadi akhirnya itu yang gue cari orang-orang yang gue bisa percaya, dan gue agak kayak, oke, bantuin gue ya buat bikin ini gitu. Sulit nggak buat seorang anak pertama akhirnya, oke deh, gue percaya malah, gue percaya deh malah. Banget, sulit banget. Iya. Apa ya rasanya kayak, boleh ya kayak gini, ada gitu. Kayak itu ya, sound yang lagi ngetop tuh, emang boleh? Aduh, gue nggak tahu. Emang boleh, lo nggak tahu ya? Gue tuh nggak. Jadi gue ke Instagram atau ke TikTok itu cuma ngepost. Abis itu lu tinggal? Gue tinggal, gue jarang ngeliat. Karena lu sakit kepala liatnya? Iya, tapi kayak gue mendingan ngerjain yang lain gitu. Oke. Iya. Jadi emang boleh ya? Bisa minta kayak, orang? Emang bisa ya? Emang bisa ya? Selama ini kayak ya nggak pernah merasa ada yang bantuin kan? Kayak itu hal yang biasa banget gue rasain dan akhirnya harus cari solusinya sendiri gitu. Tapi makin kesini makin kayak, bisa deh ternyata. Dan semakin kesini kolaboratif work tuh hal yang indah gitu, gue ngelihatnya kayak udah bukan hal yang menakutkan lagi. Lu pernah dalam sebuah podcast, gue nggak tahu podcastnya siapa ya, tapi gue sempet lihat lu bilang
hidup itu canggih asal lo yang pegang kendali. Iya, itu lagu pertama di album. Iya, itu apa tuh maksudnya? Uh, itu terjadi di masa itu. Iya. And do you still stand by it? Banget. Kenapa harus lo yang pegang kendali? Apa ya kan? Kadang kayak misalnya kita terlalu, ini agak skip sih ya pembahasan. Terlalu memberikan kendali kepada apa yang kita pegang gitu, handphone apapun itu gitu. Dan akhirnya kita jadi kayak gue tuh sebenarnya lagi ngapain sih, lagi di mana? Itu kan sering terjadi ya. Tapi maksudnya tetap harus canggih juga, kita nggak boleh sampai kalah sama dia gitu. Secara mindset kita harus tahu dia penggunaannya di mana dan seberapa lama. Dan kita bisa pakai buat apa gitu. Yang akhirnya so you're jadi talking about addiction dong sebenarnya. Iya. Dan sosial media, handphone itu kan hal yang kayak kalau lo tahu banget cara pakainya dan lo pakainya secara efisien dan untuk tujuan yang spesifik, akhirnya jadi bagus banget. Cuma di saat kita udah mindless scrolling, udah kayak my goodness, ya itu udah hilang dan akhirnya kendalinya nggak ada, canggihnya dapat, cuma kendalinya nggak ada gitu. Dan gue merasa kayak itu balance yang tepat. Kita ngerti soal kecanggihannya, kita tahu apa yang kita bisa harness dari si kecanggihannya, tapi juga ya kita yang pegang kendali gitu. Bahkan di wawancara yang sama itu lo sempet bilang bahwa ada satu masa yang berat banget di dalam hidup lo, that you thought ending it would be the best way pada saat itu. Dan lo sempet terpikir bahwa kok gini banget ya, nyokap bokap gue udah gedein gue, terus ujung-ujungnya begini doang. Dan itu adalah saat lo ada di Bali itu. Iya. Lo bilang lo ketemu orang-orang baru. Itu waktu itu udah nikah belum sih? Oh belum ya? Itu tuh di ujungnya album Seperempat itu yang album 2018. Iya. Di ujungnya itu kayak dekat-dekat ya 2018-2019 lah. Itu waktu lo akhirnya kesini dan lo bilang lo ketemu orang baru itu, padahal kan waktu lo kesini kan lo tinggal sama bokap kan? Enggak, waktu itu belum. Yang itu pas pindah lagi. Akhirnya for good baru lo tinggal sama bokap. Waktu itu belum tinggal sama bokap. Belum. Waktu itu kayak bokap juga belum, udah pindah belum ya? Gue lupa deh. Udah. Udah dong. Udah pindah. Karena gue 2016 tuh nggak jauh beda sama bokap lo pindah ke sini. Nah itu pokoknya jadi akhirnya menemukan ternyata ada seru yang lain di luar musik. Karena gue ketemu teman-teman fotografer waktu itu. Harusnya ngapain, terus akhirnya gue jadi beli kamera. Gue ngabisin tabungan gue untuk beli kamera. Dan gue menemukan cinta lagi terhadap perekaman momen itu. Nah abis itu gue jadi produser. Jadi sebenarnya bikin gue jadi produser ya gara-gara foto. Itu mirip bokap lo banget loh sebenarnya. And then apakah fotografi itu yang membawa lo kenalan sama istri lo, Virina? Gue mau nanya soal ini sekarang. Hebat loh ini, kawan ini hebat kali. 2021 tiba-tiba kerjasama dengan Incognito. Iya, itu album yang flop itu. Layak siapa itu mengenalkan kau itu sama orang itu?